Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi bade ngisahkeun kisahna Wali Songo kalawan bahasa Indonesia. Mugia manfaat sarantiasa ningkatkeun kana iman urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya Islam ke tanah Jawa. Situasi masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sebelum kedatangan Islam, kehidupannya dipengaruhi oleh sistem kasta atau perbedaan golongan kelas sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Dan karena mereka yang tergolong kasta tinggi tidak diperkenankan bergaul dengan orang yang berkasta rendah, sebagaimana mereka membagi kasta menjadi 4, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya, dan Sudra. Di antara keempat kasta itu, yang paling rendah tingkatannya ialah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi, sehingga hidupnya selalu resah. Setelah agama Islam masuk dan tersebar di masyarakat, baru dari sedikit ke sedikit terkikislah perbedaan kasta-kasta itu, dan mulailah terjaminnya hak asasi manusia tanpa ada perbedaan. Menurut catatan ahli sejarah, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad 11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan disebarkan berbalik dari Pasai Aceh Utara. Tetapi sebagian bagi dari ahli sejarah mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah di Pulau Jawa, karena pada tahun 929 sampai 949 Masehi, masa kekuasaan Prabu Sindok, para saudagar di Pulau Jawa sudah banyak yang berlayar sampai ke Baghdad. Demikian juga para pedagang dari Persia dan Gujarat sudah ada yang datang ke Indonesia. Dikatakan lebih dahulu di Pulau Jawa karena ditemukan satu bukti pada batu nisan seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di desa Leran, Gresik. Tertulis wafatnya tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Sedangkan mula-mula Islam masuk Sumatera yang dibawa oleh Syekh Abdullah Arif dan Syekh Burhanuddin Al-Kamil, yang akhirnya beliau wafat di Kunta pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama yang nampak perkembangannya di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali yang terhimpun dalam nama Wali Songo, Wali Sembilan, sehingga meluaslah Islam ke seluruh tanah Jawa, seperti di Jawa Barat dipelopori oleh Sunan Gunung Jati dan Fathahilah yang berhasil mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Juga halnya di Jawa Tengah ditangani oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, dan untuk wilayah Jawa Timur diteruskan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri. Pengertian tentang Wali Songo yang disebut atau yang dimaksud dengan kata-kata wali di sini adalah orang yang berhasil mendekatkan diri kepada Allah, maka dinamakan waliullah, artinya kekasih Allah. Adapun yang dimaksud Wali Songo adalah 9 orang waliullah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Mereka datang dari berbagai negeri dan hadir kepada masyarakat Jawa dan menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Wali Songo adalah nama satu himpunan atau kesatuan mubalik yang bertugas untuk memimpin penyiaran agama Islam di masyarakat luas. Jadi pada hakikatnya yang disebut Wali Songo itu bukan hanya 9 orang saja, sebenarnya lebih dari jumlah itu. Cuma saja jumlah 9 itu hanya merupakan suatu ketetapan dari organisasi yang didirikan. Maka bila mana ada salah satu dari anggota dewan wali itu meninggal dunia misalnya, akan diganti dengan yang lain sehingga jumlah dan namanya tetap Wali Songo.
Hanya saja kebetulan Wali Songo yang populer di kalangan masyarakat adalah Wali Songo yang sering dijarihi oleh rombongan masyarakat, yaitu pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan kedua Raden Rahmat Sunan Ampel, yang ketiga Raden Paku atau Sunan Ainul Yakin yaitu Sunan Giri, keempat Raden Makrum Ibrahim dan yaitu Sunan Bonang, Raden Qasim yaitu Sunan Derajat, Raden Jafar Sodik Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kalijaga, Raden Umar Said Sunan Murta, dan Sayyid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Selanjutnya perlu kita ketahui para wali selain itu yang pernah menjadi anggota Dewan Wali Songo yaitu Syekh Maulana Ishaq, seorang syekh dari Samarkand yang akhirnya beliau pindah ke Pasai dan wafat di sana. Yang kedua Syekh Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, makamnya di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga Syekh Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, makamnya di Jati Anom, Klaten, Jawa Tengah. Yang keempat Syekh Malik Israel dari Turki, makamnya di Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat. Yang kelima Syekh Muhammad Ali Akbar di Persia, makamnya di Gunung Santri juga. Yang keenam Syekh Hasanuddin dan Syekh Aliuddin, keduanya dari Palestina dan dimakamkan di sisi Masjid Banten Lama. Yang ketujuh Syekh Subakir dari Persia, setelah selesai memindahkan jin-jin jahat ke Laut Selatan, beliau kembali ke Persia. Berkat kegigihan perjuangan beliau semua sampai sekarang masih nampak keberhasilannya. Jadi masyarakat Indonesia mayoritas meluk agama Islam. Dan atas keberhasilannya disebabkan karena beliau dalam perjuangannya menggunakan sistematika Al-Quran, sebagaimana yang dicantumkan pada surat An-Nahl ayat 125, yang artinya hendaklah kamu mengajak orang ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang bijaksana dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka bertukar pikiran dengan cara sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab.